Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, jamaah, saudara-saudaraku, umat manusia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini, dalam acara kuliah siang, kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan sedikit ilmu, nanti apa yang kami sampaikan betul-betul menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami akan mencoba untuk berbicara tentang masalah Lailatul Qadar, yang menurut umat Islam jatuhnya hal itu di bulan suci Ramadan, yang banyak ulama berpendapat jatuhnya di malam ganjil, mulai dari malam 21 sampai 29. Akan tetapi bagaimana pandangan dari sisi hakikat tentang masalah Lailatul Qadar? Oke, kita bahas surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya, anzalna wis nurunake sapa ingsun Allah, hu ing kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an. Oleh nurunake fi lailatul qadar, ing dalem wengine kedadean. Artinya Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya disebut Lailatul Qadar, yang barang siapa yang melakukan kebaikan di bertepatan bersamaan dengan Lailatul Qadar, di situ dikatakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu, Lailatul Qadar ini ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Secara hakikat, Al-Quran yang dimaksud adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jatuh di dalam Lailatul Qadar. Lailah itu adalah malam. Kalau malam itu pasti gelap, karena tidak ada cahaya. Adanya cahaya di siang hari, sehingga sering digunakan di kala waktu malam
ini dipergunakan oleh umat manusia untuk beristirahat, mempersiapkan besoknya mencari rizki. Yang dimaksud lailah, hati yang gelap dari selain Allah, hati yang sudah kosong selain duniawiyah atau makhluk. Barang siapa yang hatinya bisa sampai menafikan atau memfanakan atau membersihkan perkara-perkara yang menutupi hati yang disebut hijab adalah kesenangan duniawiyah, maka di situ disebut hati yang gelap terhadap perkara selain Allah. Siapa yang hatinya gelap terhadap perkara selain Allah, maka terang, jelaslah, teranglah atas Allahnya, atas Tuhannya. Qadar iki sesuatu yang terjadi pada detik-detik di hatimu ketika saat pemfanaan perkara selain Allah. Kalau dilihat dari sisi seperti ini kinayahnya, maka bisa diambil kesimpulan dari sudut pandang hakikat bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh tidak hanya di dalam sasi Ramadan, tetapi segala aktivitas hati manakala kosong dari perkara-perkara selain Allah. Ini pandangan hakikat Bapak Ibu, bukan syariat. Itu loh, lebih baik daripada 1000 bulan. Pengertosannya adalah perbuatan hati yang seperti ini lebih baik daripada perbuatan hatimu manakala banyak perbuatan tapi hatimu tidak bisa memfanakan selain Allah, atau hatimu tidak bisa khudur terhadap Allah. Bahkan ada satu makalah dikatakan lebih baik kau sholat 2 rakaat bizuhdin dengan disertai zuhud daripada 70 rakaat kau tanpa kau barengi zuhud. Bahkan ada yang mengatakan 70 tahun. Bapak Ibu, ini pengertiannya adalah berlakulah hatimu selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala sikon dan tempat apapun. Jadi Lailatul Qadar miturut pandangan hakikat di sini adalah segala aktivitasnya hati manakala bisa sampai pada Allah. Disitulah wahyu Allah akan turun. Kemarin saya katakan Allah hanya memerintahkan waridnya masuk di dalam satu hamba manakala hamba itu lari terhadap Allah. Disinilah Bapak Ibu pentingnya
hatimu untuk melakukan tindakan munajat terhadap Allah. Bapak Ibu, perkara-perkara yang bersifatkan tindakan secara syariat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya jatuh di dalam sasi Ramadan, bulan Ramadan, dan jatuhnya di malam-malam ganjil, itu pun tidak salah karena pandangan syariat. Sehingga banyak di antara kita berlomba-lomba ketika saat malam ganjil kita itu melakukan bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir pada Allah. Bagus ini. Tetapi alangkahnya lebih bagus tatkala secara fisik syariat itu terjadi, kau jadikan, kau sertai dengan perbuatan hati yang berlandaskan akhlak ilahiyah atau hukum hakikat. Alangkah lebih indahnya Bapak Ibu. Tetapi apapun yang terjadi, semuanya miturut proses, tergantung terhadap diri Anda masing-masing. Sehingga miturut pandangan syariat tentang Lailatul Qadar ya gak salah, walaupun itu tidak sama maksudnya dengan pandangan hakikat. Sama toh? Kita memandang dari sisi pergerakan apapun, itu kalau bahasa syariat ya gak salah mengatakan yang bergerak itu adalah makhluk. Yang punya gerak itu adalah makhluk. Tidak salah, karena mereka memandang dari sisi makhluknya. Tetapi juga tidak salah bagi Anda yang memandang dari sisi hidupnya, memandang dari sisi Allahnya, itu pun juga benar miturut pandangan hakikat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita menyatukan ya pandangan zahir menjadi pandangan batin. Sebab golongan manusia di dunia ini cuman ada golongan dua, ahli hijab dan ahli zuhud. Kafir apa mukmin, iki bahasa kejemi kaya ngoten. Semua tergantung. Tapi ketahuilah bahwasanya kalau boleh saya katakan, merugilah kita saat di dunia kita tidak kunjung memandang Allahnya untuk bertemu dan bermain api percintaan sampai kita meninggalkan dunia ini. Berbahagialah bagi Anda sebelum meninggal ini sudah bermain api terhadap Allah tentang cinta dan kasih sayang. Siapapun diri kita pasti akan ditipu, dipengaruhi dan terpengaruh dengan hawa nafsu lewat segala kesenangan dunia, manakala hati ini belum mempunyai teken atau tongkat
yang bersambung langsung terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ingat, mencintai selain daripada Allah, mencintai selain daripada Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya kita dibikin kecewa. Tetapi cinta yang sejati, cinta yang tidak ada putus, kasih sayang yang tiada putus, adalah cintanya hatimu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin, secara singkat Lailatul Qadar menurut pandangan hakikat adalah semua apa yang terjadi pada dirimu sebagai aktivitas, manakala hatimu di situ bisa sambung lan tembus alias khudur makrifat terhadap Allah, maka disitulah yang disebut Lailatul Qadar. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.